Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Ketua Umum Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat nih Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan. Selalu semangat. Luar biasa ya, kali ini IWPI lagi-lagi bentrok dengan Kementerian Keuangan. Ini bentrok mengenai tidak transparannya Kementerian Keuangan ya. Apalagi nih Pak kasusnya Kemenkeu nih Pak. Masalah banget nih si Sri Mulyani ini, kenapa sih Pak? Ya, benar Mas. Ya, jadi kan terkait dengan ini Mas, surat ini Mas ya, SK pengangkatan atau Kepres pengangkatan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak Mas Awan. Hmm, Yang kita ketahui itu kan dari informasi yang IWP terima dari media itu kan beliau diangkatnya 1 November 2019 Mas Awan. Seharusnya kan berakhir ini Mas Awan apa 30 Oktober 2024 Mas Awan kemarin, Mas hmm, Awan. Nah, kita temukan bahwa Kepres pengangkatan Suryo Utomo ini tahun 2019 itu adalah Kep 125 Mas Awan. hmm, Garing TPA Kepres 125 garing TPA garing 2019 Mas Awan. Ini adalah dasar pengangkatan dari Bapak Suryo Utomo Mas Awan. hmm, Nah, kita itu minta salinan Mas, hmm, salinan Kepres tersebut Mas Awan. hmm, Nah, kami mintanya itu ke PPID Sekretariat Kabinet atau Setnek Mas, Sekretariat hmm, Negara. hmm. Nah, di situ Mas, Setnek tidak mau memberikan Mas Awan, tidak Karena mau dia bilang nggak memberikan punya dia dengan dokumennya? alasan kita disuruh minta ke Kemenkeu, Oke Aman. Padahal kan dia yang mengelola arsipnya Mas. oke. Nah, kita disuruh minta ke Kemenkeu. Nah, ini kita sudah minta ke Kemenkeu Mas Awan. Nah, inilah Mhm dijawab bahwa itu termasuk informasi yang dikecualikan Mas Awan, bukan termasuk informasi publik. Nah, mhm bayangkan Mas Awan, kalau kita sidang di pengadilan pajak Mas, kita mewakili klien Mas, kita harus ada Mas legalitasnya Mas, surat kuasanya seperti apa, mhm terus akta perusahaannya seperti apa, bosnya yang mana, itu kan ketemu semua Mas Awan untuk sidang pertama mhm Mas ya. Iya benar mhm itu kuasa saya itu loh. mhm Nah, kalau dari pihak DJP ini Mas, sebagai yang sering digugat atau terbanding, mhm nah itu Kepresnya pengangkatan Dirjen Pajaknya ini misteri, Mas. mhm Ini saya searchkan dulu, Mas. Ini, Mas, ya. mhm. Ini, Mas, nah, kami kan minta ini, Mas. Nah, ini, Mas, yang paling penting ini, Mas. Mhm. Nah, ini, Mas. Informasi yang dibentuk sebagai tulis pada adalah ini, Mas. Salinan Mhm. Keputusan Presiden 125 garing TPA tahun 2019 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mhm. Atas Mhm. permintaan informasi publik saudara, sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, perlu kami jelaskan bahwa salinan keputusan Presiden nomor 125 garing TPA tahun 2019 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, ini dasar Mhm. hukumnya, Mas. Mhm. Nah, ini kecuali informasi yang tidak diungkapkan. Nah, ini, Mas. Dia pakai pasal-pasal karet ini, Mas. Mhm. Ini, Mas. Informasi yang tidak boleh diungkapkan Mhm. berdasarkan undang-undang. Mhm. Nah, ini, Mas. Undang-undangnya ini dia, Mas. Mhm. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Mhm. badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang Mhm. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum. Mhm. Nah, ini kan bukan ini Mas Aman. Ini dia pakai ini kan lucu Mas Aman. Ini kan kita minta dasar hukum kewenangannya Mhm. sebagai dirjen pajak Mas Aman. Mhm. Nah, ini seperti ini. Ini surat kami Mas ya. Mhm. Nah, ini kan sebenarnya kami sebelum ke PPD Kemenku ini ke ini Mas, ke PPD Setnek ini Mas. Nah, ini Sekretariat Negara Mas Awan. Mhm. Nah, ini Mas, disuruh ke PPD Kemenku. Kami Mhm. ke Kemenku ditolak lagi Mas. Mhm. Nah, ini Mas, ini akhirnya kami melakukan keberatan Mas Awan. Nah, nanti ini Mhm. kemungkinan berujung di sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat Mas Awan. Mhm. Nah, ini Mas, pernyataan keberatan atas permohonan informasi. Mhm. Nah, salinan bukti pesan hukum. Nah, ini Mas. Mhm. Tanggal pengajuan permohonan informasi 10 Maret, uraian permintaan informasi ini dijawab tanggal 20 Maret, uraian jawabannya ini Mas. Nah, karena termasuk informasi yang dikecualikan.
Hmm. Sebelum mengajukan permohonan ini kepada PPID Kementerian Keuangan, kami telah terlebih dahulu Hmm. mengajukan permohonan yang sama ke PPID Sekretariat Negara atau Setnek. Namun PPID Setnek mengarahkan kami untuk meminta informasi tersebut kepada PPID Kementerian Keuangan. Karena Hmm. informasi yang diminta berkaitan dengan instansi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang kami minta tidak termasuk kategori yang dikecualikan, Mas Awan. Karena kan ini PPID Hmm. Setnek, Mas, di atasnya Kemenq, Mas. Hmm. Karena jika termasuk PPD Setnek tidak akan mengarahkan kami untuk meminta informasi tersebut. Nah, ini dasar Hmm. hukum keberatan kami namanya. Hmm. Pasal 17 huruf J Undang-Undang KIP menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan sebagai informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Namun Hmm. tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang pengungkapan salinan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat publik. Ini, Mas, ini kan Hmm. tentang pengangkatan pejabat publik, Mas Awan. Hmm. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya hanya mendefinisikan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, sedangkan pasal tersebut tidak menyatakan bahwa seluruh keputusan tata usaha negara bersifat rahasia Hmm. atau yang dikecualikan. Ini menanggapi tadi, Mas, ya, respon jawabannya PPD Kemenku. Hmm. Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur kewajiban penyampaian keputusan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut. Hmm. Tapi pada pasal tersebut tidak melarang pengungkapan informasi tersebut kepada publik. Hmm. Nah, Mas. Keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat publik termasuk Direktur Jenderal Pajak merupakan informasi yang bersifat umum. Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang KIP. Ini kan umum, Mas Awan. Hmm. Halo, Mas. Kalau yang ini ini, Mas, ya, termasuk katun. Oke. Tapi kalau kita menggugat dia, di ngomong katun, oh tidak mau. Ini adalah peraturan yang umum, tidak bisa digugat, itu, Mas. Ah. Nah, keputusan tersebut tidak mengandung aspek kerahasiaan yang merugikan kepentingan publik, melainkan justru merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Undang-Undang Hmm. KIP mengamanatkan bahwa badan publik wajib membuka akses informasi yang seluas-luasnya, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan oleh Undang-Undang Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya pasal 17 dan pasal 18. Informasi-informasi ini dikecualikan dari akses publik karena alasan tertentu, seperti melindungi kepentingan negara, hak pribadi, dan kerahasiaan proses hukum. Hmm. Mas, nah ini, Mas. Informasi yang dikecualikan secara mutlak pasal 17, informasi tidak dapat diakses oleh publik dalam keadaan apapun. Hmm. Nah, ini, Mas. Nah, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu Hmm. informasi yang dapat. Nah, ini, Mas. Ya, ini kan apalagi ini kan malah ini, Mas, untuk proses penegakan hukum, Mas. Kita memintai Kepres ini kan untuk ini, Mas, keabsahan tim sidangnya dari yang mewakili Dirjen Pajak. Hmm. Nah, ini pasalnya Hmm. sekian banyak ini. Nah, pasal 18 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi. Ini, Hmm. Mas, putusan pengadilan, keputusan ini, Mas, surat perintah penghentian penyidikan, Hmm. laporan hasil uang korupsi, Hmm. ya, ini termasuk informasi yang tidak dikecualikan, Mas. Nah, ini Hmm. informasi yang dapat membahayakan negara meliputi strategi intelijen, operasi, Hmm. taktik, teknik penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, rencana dan Hmm. desain sistem persenjataan. Nah, ini, Mas. Hmm. Keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat publik merupakan informasi penting yang diketahui publik dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami tidak menemukan ketentuan yang menyatakan bahwa Kepres mengenai pengangkatan pejabat termasuk informasi yang dikecualikan. Hmm. Sebaliknya, publik memiliki hak untuk mengetahui proses dan dasar hukum pengangkatan pejabat publik, Mas. Hmm. Ya, jadi seperti itu, Mas Awan, yang kita melakukan keberatan atas jawaban dari PPD Kemenq, Mas Awan. Berarti ini bakal masuk ke sengketa, Pak, ya? Ya, sengketa KIP, Mas, informasi publik, Mas Awan. Hmm. Karena gini, Mas Awan, ternyata, Mas, untuk melakukan pemilihan Dirjen Pajak, Mas, sebelum keluarnya Kepres, itu kan ternyata prosesnya panjang, Mas. Ada Hmm. proses tadi, Mas, pengumuman akan adanya Hmm. seleksi Dirjen Pajak dan lain-lain, Mas, sampai ada Hmm. seleksi dan lain-lain, Mas Awan. Hmm. Nah, itu sebenarnya informasi publik semua itu, Mas Awan. Nanti kita minta, Hmm. Mas. Ini kan karena ada dua ini, Mas. Kepres yang 125 yang tahun 2019, Mas Awan, yang seharusnya kan bisa sampai 5 tahun, tiba-tiba keluar
Hmm, Kepres yang ini Mas ya kemarin yang hmm, kita temukan adanya kejanggalan itu Mas Awan, Kepres hmm, 21 tahun 2000 Kepres hmm, nomor 24 tahun 2021 Mas ya. hmm, Nah, itu kan ada ini Mas Kepres tentang pemberhentian dan pengangkatan ulang Dirjen Pajak Pak Surya Utomo Mas Awan. hmm, Nah, nanti sama-sama kita mintakan ini Mas ke PPID Mas. Kepresnya hmm, ini Mas. Apakah yang Kepres tahun 2021 ini juga ada ini ya Mas, ada pengumumannya Mas. hmm, Pengumuman seleksi Dirjen Pajak Mas Awan. hmm, Nah, itu kan ada prosesnya Mas Awan. Itu ada Mas, nanti di sesi berikutnya kita tayangkan Mas, ada PMK yang mengatakan itu Mas. Yaitu PMK tentang ini Mas ya, apa ya, tata organisasi di Kementerian Keuangan Mas. hmm, Tata kelola organisasi di Kementerian Keuangan Mas Awan. Jadi untuk memilih Dirjen Pajak ini Mas, prosesnya banyak Mas Awan. Kalau yang hmm, kita terima kan masih hanya cap-nya Mas, pelantikannya belum ada dan lain-lain Mas Awan. hmm. Oke, luar biasa ya IWPI sampai berjuang setengah mampus ya teman-teman ya, sampai ke PPID, sampai ke keberatan. Nah, kita nantikan nih Pak ya, nanti bagaimana proses keberatannya dan kita akan, sampaikan kepada teman-teman ya, apakah betul-betul dirahasiakan atau jangan-jangan Kepres tersebut tidak sah. Kalau tidak sah, berarti kan pembatalannya juga tidak sah. Waduh, cilaka negara kita ya. Oke, terima kasih Pak Linto, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Oke, sama-sama Mas Awan.